Baik, shalom Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita ada lagi di kelas belajar komit dan saat ini kita ada di pertemuan ke-11. Dan topik kita hari ini untuk kita pelajari adalah Calvinisme dan penginjilan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang materi, saya ajak Bapak Mama, Bapak Saudara untuk melihat rencana pembelajaran kita hari ini, rencana pelaksanaan pembelajaran kita hari ini, ya temanya atau topiknya Calvinisme dan penginjilan, lalu sub topiknya itu predestinasi dan limited atonement serta relevansinya terhadap penginjilan, dan waktu yang ada itu 1 kali pertemuan dengan 2 kali 45 menit. Yang pertama tujuan pembelajaran, apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, itu supaya kita memahami doktrin Calvinis. Karena doktrin Calvinis itu luas, ya. Malam ini kita pelajari cukup dua. Yang pertama, yaitu predestinasi dan limited atonement. Jadi, ini yang pertama, tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, supaya kita mampu menganalisis hubungan antara doktrin Calvinis dengan penginjilan. Dan yang ketiga, Bapak Mama mampu untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan pandangan atau pendapat Bapak Mama mengenai penginjilan dari perspektif Calvinis. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Lalu yang kedua, materi apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama itu pengertian predestinasi, lalu yang kedua pengertian limited atonement atau penebusan terbatas, yang ketiga pengertian penginjilan, dan yang keempat apa implikasi doktrin Calvinis ini terhadap penginjilan. Apakah doktrin ini menghambat atau justru mendorong penginjilan? Lalu metode yang kita pakai untuk hari ini yaitu ceramah dan diskusi kelompok. Berikut langkah-langkahnya, itu pendahuluan, ada salam dan doa pembuka tadi sudah dijalankan. Lalu yang kedua saya akan bertanya, ya pertanyaan singkat terkait dengan pemahaman Bapak Mama saudara-saudara tentang tema ini, terkait dengan tema ini atau topik ini. Lalu kegiatan inti, ya ada sekitar 70 menit, itu dibagi dua. Saya akan menyampaikan materi atau ceramah selama 30 menit, lalu bagian berikutnya itu ada diskusi kelompok, presentasi, dan tanggapan. Ya. Dan bagian penutup nanti saya akan meminta satu atau dua orang memberikan refleksinya untuk malam hari ini, apa hal-hal baru yang Bapak Mama, Bapak Saudara dapatkan di hari ini. Hal baru apa saja? Oke, itu terkait dengan rencana pelaksanaan untuk kegiatan pembelajaran malam hari ini. Mari kita mulai dengan materi kita. Saya akan menjelaskan materi tentang Calvinisme dan penginjilan, ya. Om Donald bisa tampilkan di slide kok. Ya. Oke. Mulai yang pertama, pengertian predestinasi. Apa itu predestinasi? Baik, Bapak Mama saudara-saudara, dalam teologi reform atau teologi Calvinis, predestinasi itu merupakan salah satu ajaran paling mendasar. Jadi ajaran yang paling mendasar dari beberapa doktrin Calvinis, dan salah satunya predestinasi ini. Jadi istilah predestinasi itu berasal dari bahasa Latin praedestinare, yang berarti menentukan sebelumnya. Kalau dalam bahasa Inggris predestination, ya. Jadi menentukan tujuan, jadi sebelumnya sudah ditentukan tujuannya apa, gitu. Jadi ajaran ini menyatakan bahwa Allah dalam kekekalannya telah menentukan siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan binasa. Jadi penentuan Allah ini bukan berdasarkan perbuatan atau kehendak dari manusia itu, tapi semata-mata karena kehendak dan kasih karunia Allah sendiri. Ya. Jadi ini
predestinasi. Jadi Allah menentukan kita sejak kekekalan untuk diselamatkan. Jadi ini doktrin yang berkaitan dengan doktrin keselamatan. Nah, pertanyaannya apakah doktrin ini Alkitabiah? Mari kita lihat beberapa ayat yang menjadi dasar dari doktrin ini. Yang pertama itu Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5. Di situ dijelaskan bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, ini waktunya, sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita untuk apa? Untuk diselamatkan. Kemudian Roma pasal 29 8 ayat 29 sampai 30, ya. Roma 8 29 sampai 30, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Dari semula. Semula itu kapan? Dari Efesus tadi dia bilang dari kekekalan, dari sebelumnya, ya, dari semula. Lalu Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini konteksnya perkataan Tuhan Yesus, ya, terkait dengan murid-muridnya, bahwa bukan mereka yang pilih dia, tapi dia yang memilih mereka. Ya, jadi ini beberapa ayat yang menunjukkan bahwa ada pemilihan yang dilakukan oleh Allah dan dimulai dari Allah, bukan dari manusia. Lalu 2 Timotius 1 ayat 9. Nanti bisa baca ayatnya secara lengkap. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi ini sangat jelas bahwa Allah memilih kita bukan karena perbuatan kita, tapi berdasarkan kasih karunia Allah sendiri. Jadi ini beberapa dasar Alkitab yang berkaitan dengan doktrin predestinasi, doktrin pemilihan, penentuan Allah sejak kekekalan untuk siapa yang diselamatkan dan siapa yang binasa. Nah, doktrin ini ada dua, ya. Yang pertama itu dua jenis. Yang pertama itu double predestination atau predestinasi ganda, ya. Bisa snack, ya. Oke. Bahwa dalam double predestination ini Allah menetapkan sebagian orang untuk diselamatkan dan sebagiannya lagi untuk binasa. Menetapkan sebagian lagi untuk binasa itu kita kenal dalam Calvinisme atau doktrin Calvinis dengan istilah reprobate atau reprobasi. Dan salah satu contoh dalam Alkitab yang ditentukan oleh untuk binasa adalah Yudas, salah seorang dari 12 murid Tuhan Yesus. Dia ditentukan untuk binasa, atau dalam doktrin Calvinis dia seorang reprobate, reprobasi yang ditentukan untuk binasa. Itu predestinasi, double predestination. Dari dalam double predestination itu Allah menentukan sebagian untuk selamat dan sebagiannya lagi untuk binasa. Yang kedua, jenis yang kedua itu single predestination atau predestinasi tunggal. Dalam single predestination ini dijelaskan bahwa Allah hanya menetapkan yang diselamatkan saja. Ya, yang ditetapkan untuk itu, yang lain itu sisanya dibiarkan dalam kondisi dosanya mereka. Allah tidak menetapkan apa-apa. Jadi dalam single predestination ini Allah menentukan yang selamat saja. Yang lainnya dibiarkan dalam kondisi dosa mereka, dalam keberdosaan mereka. Jadi itu beberapa penjelasan terkait dengan yang pertama, doktrin Calvinis yang pertama, yaitu predestinasi. Untuk hal-hal lebih jauh lagi nanti kita ada dalam diskusi bersama malam ini. Yang kedua, ini terkait dengan doktrin limited atonement, penebusan terbatas. Mungkin di kelas sebelumnya Kak Vance telah menyampaikan tentang Calvinisme dan tulip, ya. Doktrin tulip, TULIP, ya, doktrin tulip, dan salah satu dari akronim tulip itu yaitu L, yaitu limited atonement.
Ya. Nah, apa itu limited atonement atau penebusan terbatas? Dari 5 tadi ya, 5 akronim TULIP itu L, limited atonement. Doktrin ini mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu mati hanya untuk menebus orang-orang pilihannya saja dan bukan semua orang secara universal. Itu limited atonement. Jadi ini pandangan yang muncul karena ada penolakan dari kelompok-kelompok remonstran. Kelompok-kelompok remonstran ini adalah kelompok-kelompok penganut ajaran Jacobus Arminius. Ya, makanya ada istilah Arminian. Itu biasanya berseberangan dengan Calvinis. Ya, jadi pada masa itu muncul remonstran kelompok-kelompok yang atau pengikut-pengikut atau kaum yang mengikuti ajaran Jacobus Arminius. Mereka buat 5 penolakan terhadap doktrin-doktrin Calvinis, dan kemudian di dalam sejarahnya, sejarah awal itu tahun 1618 sampai 1619, kemudian diadakan yang namanya Sinode Dort atau Sinode Dordrecht, ya. Ini sebuah pertemuan gereja yang diadakan di kota Dordrecht atau Dordrecht, Belanda, tahun 1618 dan 1619. Nah, di dalam pertemuan ini atau sinode ini kemudian dirumuskanlah yang namanya doktrin Calvinis yang paling mendasar, yaitu TULIP. Ya, TULIP, total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, dan perseverance of the saint. Ya. Nah, ini yang akan kita pelajari, apa itu limited atonement tadi, bahwa Allah hanya, Kristus mati hanya untuk menebus dosa dari orang-orang pilihannya saja, bukan semua. Kalau semua itu, bahwa Kristus mati untuk semua manusia tanpa terkecuali, kita kenal dengan istilah universal atonement. Kalau ya, seorang Calvinis percaya limited atonement. Ya. Nah, ini terlihat dari beberapa pandangan beberapa tokoh reform atau tokoh Calvinis. Misalnya Palmer. Palmer bilang gini, Edwin Palmer dalam bukunya 5 Pokok Calvinisme, dia bilang gini, jika Kristus mati untuk semua orang tanpa kecuali, tetapi tidak semua orang diselamatkan, maka pengorbanannya tidak efektif. Kalau Kristus mati untuk semua orang, ya, tanpa terkecuali, yang percaya dan yang tidak percaya, kalau Kristus mati untuk mereka, darah Kristus kan berkuasa untuk membawa orang kepada keselamatan. Kalau yang tidak percaya pun secara universal diselamatkan, ya berarti otomatis semua masuk surga. Tapi persoalannya kan dalam Alkitab kita melihat ada orang-orang yang diselamatkan dan ada orang-orang yang tidak diselamatkan. Ya. Nah, makanya menurut Palmer, kalau Kristus mati untuk semua orang tanpa kecuali, maka semua diselamatkan. Tapi ini soalnya ialah bahwa tidak semua diselamatkan. Kalau semua diselamatkan, maka pengorbanannya tidak efektif karena semua diselamatkan. Yang tidak percaya pun diselamatkan, gitu. Ya kan? Nah, karena itu Palmer bilang kalau semua orang tanpa kecuali diselamatkan, tapi tidak semua diselamatkan, maka pengorbanannya efektif. Tapi pengorbanan menjadi efektif kalau ada yang diselamatkan dan ada yang tidak. Itu menurut Palmer. Lalu ada satu lagi tokoh reform, seorang Calvinis, G.J. Baan namanya. Itu juga bukunya tentang tulip, bukunya berwarna merah, tokoh Calvinisme juga. Penebusan Kristus memiliki nilai yang tidak terbatas. Nilainya tidak terbatas, tapi jangkauannya bersifat khusus. Kristus mati untuk domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 15. Bukan untuk seluruh umat manusia secara universal. Maksudnya begini, kuasanya itu
mampu untuk menebus semua tanpa terkecuali. Tetapi dia bersifat khusus. Jangkauannya itu hanya kepada orang-orang pilihannya saja, bukan kepada semua orang. Ilustrasinya begini, paracetamol tahu ya, kebetulan beta ada sakit kepala sekarang. Paracetamol tahu ya. Eh, dia bisa menyembuhkan orang yang sakit kepala tidak secara khasiat? Ya bisa ya. Tetapi apakah dia mampu untuk menyembuhkan semua tanpa kecuali? Tidak ya. Yang ada saja yang punya, lalu minum, lalu istirahat. Iya kan? Ini analogi ya, analogi seperti itu. Jadi paracetamol itu dia berhasil untuk menyembuhkan sakit kepala, tapi dia hanya efektif, dia hanya berlaku bagi mereka yang punya dan minum gitu. Kalau hanya lihat sih ya tidak. Ya, tapi kalau minum lalu berdasarkan petunjuk dokter juga jangan minum semua juga tuh kan. 5 biji memang selesai. Tapi kalau dia berdasarkan aturan lalu minum lalu istirahat bisa menyembuhkan. Nah, demikian juga tentang kalau bicara tentang kuasa penebusan Kristus, kuasanya sanggup untuk menebus. Tetapi jangkauannya, ya efektifnya itu berlaku bagi umat-umat pilihannya saja. Tidak berlaku untuk secara universal untuk semua. Ini poin dari limited atonement, ya, atau penebusan terbatas. Nah, apakah doktrin ini Alkitabiah? Ya, punya beberapa dasar Alkitab. Coba silakan. Oh, kita lihat dulu kesalahpahaman. Naik, naik. Kesalahpahaman dulu. Oke, ya ini saya coba buat dia punya kolom. Ini kesalahpahaman. Apa yang orang-orang salah pahami dari doktrin ini dan ini klarifikasinya, ya. Jadi kesalahpahamannya itu apa? Oke, ya. Kesalahpahaman terhadap doktrin ini bahwa oh karena doktrin ini maka Tuhan tidak mengasihi semua orang. Tidak, ini klarifikasinya. Tuhan mengasihi semua orang, tetapi kasih penebusannya hanya efektif bagi yang dipilihnya saja. Jadi doktrin ini tidak menunjukkan bahwa Tuhan pilih kasih, no. Justru menunjukkan bahwa dia maha kasih. Ya. Kemudian kesalahpahaman yang kedua, orang tidak perlu menginjili kan? Kok Tuhan sudah tentukan ini binasa, ini selamat, ini penebusannya hanya berlaku untuk yang dipilihnya, yang tidak dipilih tidak berlaku. Nah, ini klarifikasinya. Justru karena ada yang dipilih, maka penginjilan itu menjadi sarana atau alat oleh Allah untuk memanggil mereka yang dipilihnya. Ya. Lalu kemudian ada kesalahpahaman tentang ini bertentangan dengan keadilan. Allah tidak adil kalau begitu. Masa dia pilih yang selamat, lalu dia buat yang selain binasa. Jadi justru ini menunjukkan kasih karunia yang murni dan sebenarnya kita tidak layak begitu. Semua kalau kita layak tidak layak, semua tidak layak. Kenapa? Karena semua berdosa. Ya, justru lewat doktrin ini kita tahu bahwa Allah itu kasih karunia yang luar biasa. Saya kasih analogi. Ini saya sering pakai di beberapa penyampaian materi. Ada yang punya 50.000. Sana ada nabiar saya pakai berlapis. Ilustrasi, kita pakai analogi. Sekali lagi ini analogi. Ini saya punya. Beta punya ya. Ini Bapak Jim ada tambah 50.000 beta beli ini. 0%. 100% milik beta. Ini kakak tadi Jacqueline ada tambah 25.000 lah. Oh, prinsip. Ada tambah untuk beta beli ini. Tidak. 100% beta punya. Oke. Beta kasih. Nah, kasih kembali itu kalau sih. Analogi saja. Oke. Beta kasih kakak ini. Kakak siapa? Kak Rane. Kak Randa. Sorry. Kakak Randa. Siapa mau protes? Siapa mau protes? Kenapa tidak ada yang protes? Kenapa? Beta punya. 100% beta milik. Tidak ada tambah 1 rupiah pun di sini. Apakah beta tidak adil? Oh, adil sekali. Kok beta mau kasih ini karena beta punya, nah beta mau kasih.
Di mana letak ketidakadilan beta ketika beta kasih kakak, jangan kasih kembali, ini ilustrasi. Nanti masih ilustrasi. Di mana letak ketidakadilan ketika beta kasih kakak orang? Apakah beta tidak adil ketika beta lihat, semua beta kasih. Kenapa beta tidak kasih itu? Kenapa beta tidak kasih Bapak Jim? Padahal Bapak Jim yang aktif, Bapak Errol yang aktif. Kenapa beta tidak kasih kakak Randas? Kenapa tidak protes? Karena beta pemilih. Beta mau siapa beta kasih, itu beta punya urusan. Itulah disebut anugerah, kasih karunia. Ya. Oke, itu limited atonement ya, terkait dengan kesalahpahaman dan klarifikasi. Oke, analogi sudah selesai, silakan dikembalikan. Oke, beberapa ayat Alkitabnya. Silakan. Ini punya dasar-dasar Alkitab yang sangat jelas. Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 15. Perhatikan ini, akulah, nanti tinggal dilihat teks seluruhnya. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi siapa? Domba-dombanya. Di dalam Alkitab orang percaya itu selalu dianalogikan, digambarkan sebagai domba. Yang tidak percaya dianalogikan atau digambarkan sebagai kambing. Jadi domba ini jelas menunjukkan kepada umat pilihannya. Jadi Kristus ya memberikan nyawa kepada siapa? Domba-dombanya. Tidak kepada semua di situ. Domba-dombanya saja. Lalu kemudian Efesus 25. Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya, bagi jemaat. Tidak dijelaskan Kristus telah mengasihi semua tanpa terkecuali. Situ dijelaskan kepada jemaat. Jemaat ini orang-orang kumpulan atau persekutuan orang-orang yang telah percaya Kristus. Atau dengan kata lain orang-orang yang telah dipilihnya. Ya. Kemudian Matius pasal 1 ayat 21 ini tentang Immanuel, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lalu Roma 8 ayat 33 sampai 34. Kristus Yesus yang telah mati dan seterusnya menjadi pembela bagi kita. Kita dalam konteks itu menuju kepada orang-orang pilihannya, orang-orang percaya. Jadi ini doktrin yang Alkitabiah. Jangan bilang tidak Alkitabiah. Beberapa kesalahpahaman tadi sudah diklarifikasi, tadi sudah dijelaskan. Ya. Nah, ini terkait dengan limited atonement. Ya, ini penjelasan teologisnya. Darah Kristus cukup untuk menebus dosa manusia. Ini kuasanya. Tetapi secara efektif hanya bekerja untuk orang pilihannya. Kuasanya tidak terbatas, tapi kuasa penebusannya itu berlaku kepada orang-orang pilihannya. Doktrin ini menolak pandangan universalisme. Apa itu universalisme? Universalisme ialah bahwa semua orang tanpa terkecuali, yang percaya, yang tidak percaya, pasti selamat. Itu universalisme. Karena ya itu universalisme itu kalau dikaji tidak alkitabiah. Masa orang yang tidak percaya pun selamat begitu. Oke. Nah, ini beberapa pandangan tokoh tadi ya. Palmer dan GJ Baan. Jadi kalau Bapak mau pengembangan lebih lanjut ada itu buku. Tulip judulnya. Kalau Palmer itu 5 pokok Calvinisme, kalau GJ Baan itu Tulip judulnya. Oke, next. Pengertian penginjilan. Oke, tadi yang Bapak Errol sampaikan. Penginjilan itu cara, strategi atau usaha kita menyampaikan atau memberitakan Injil, ya. Jadi penginjilan adalah sebentar. Mata agak berat jadi itu mesti lihat. Penginjilan adalah pemberitaan kabar baik, ya, tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada mereka yang belum percaya dengan tujuan agar mereka bertobat, percaya dan menjadi murid Kristus. Atau dalam teologi reform itu biasa dijelaskan seperti ini. Penginjilan adalah proklamasi karya keselamatan Allah yang dikerjakan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Lalu menuntut adanya tanggapan pribadi, bertobat, percaya, dan menjadi murid. Nah, kenapa kita harus menginjili? Ini pertanyaan penting. Kenapa kita harus memberitakan Injil?
Kenapa orang-orang Calvinis harus memberitakan Injil atau melaksanakan penginjilan? Yang pertama itu karena amanat agung, ya, karena perintah yang agung. Matius 28 ayat 19 sampai 30, silakan satu orang baca. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi kenapa kita harus memberitakan ini? Karena ini mandat, perintah. Yang namanya mandat atau perintah itu harus dilaksanakan. Tidak ada tawar-menawar. Jangan dulu, tunggu dulu. Bentuk pemahaman teologi belum terlalu bagus. Jadi beta sama penginjilan. Tidak. Itu kewajiban. Itu perintah. Dan harus dilaksanakan. Tidak boleh ada tawar-menawar. Jadi kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena tadi, itu amanat agung. Yang kedua, itu perintah juga. Dalam Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8, silakan. Sangat saja. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ini juga perintah. Jadi sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia memberikan perintah. Memang dalam konteks itu untuk para murid, tetapi juga berlaku untuk semua orang yang menyebut diri pengikut Kristus. Punya tugas, ya, untuk memberitakan Injil. Jadi begini, em, ada yang masih jadi rasul di sini? Rasul, jabatan rasul masih ada? Sekarang ini, rasul. Tidak ada lagi, iya. Jadi kalau ada yang datang, percayalah saya rasul. Saya rasul Jim gitu. Ikut saya. Jangan percaya karena rasul sudah tidak ada lagi. Tetapi tugas kerasulan yaitu pemberita Injil itu masih berlaku dari dulu sekarang dan sampai nanti Yesus datang kedua. Jadi dia berlaku terus menerus. Dia dalam konteks itu memang ditujukan kepada para rasul, tapi tugas itu terus berlangsung juga kepada orang-orang pilihan untuk kita yang percaya kepadanya. Tapi jabatan rasul sudah tidak ada lagi. Ya, jadi jangan pernah mengaku bahwa beta rasul gitu. Itu penyesat itu. Ya, tapi tugasnya tetap dijalankan untuk menjadi saksiku. Kus itu siapa? Yesus Kristus. Ya. Nah, ini beberapa kata yang terkait dalam Perjanjian Baru ya, dalam bahasa Yunani ya, terkait dengan penginjilan. Ada evangelion ya, kabar baik. Ya, itu ada di ayat Lukas 2 ayat 10 misalnya. Lalu ada keruso atau memberitakan secara terbuka. Ya, itu di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Lalu ada didaske, ya, didasko, mengajar. Ya, ini termasuk dalam penginjilan. Bagian dari penginjilan, didasko, mengajar. Lalu ada martureo, bersaksi. Nah, ini juga berkaitan dengan penginjilan. Ya. Nah, terkait dengan kembali kepada apa motivasi atau kenapa kita harus memberitakan Injil. J.I. Packer bilang begini, kasih kepada Allah serta kerinduan untuk memuliakan Dia dan kasih kepada sesama manusia serta kepedulian akan keselamatan mereka membuat kita harus memberitakan Injil. Jadi menurut J.I. Packer,
kita memberitakan Injil itu karena bukti kasih kita kepada Allah terlebih dan kasih kita kepada sesama. Nah, lalu apa hubungannya, apa relevansinya antara doktrin tadi, doktrin predestinasi pemilihan tadi, doktrin limited atonement penebusan terbatas dengan penginjilan? Apa hubungannya? Hubungannya ialah bahwa benar bahwa Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan atau sejak kekekalan. Dan Allah menebus umat-umat yang dipilihnya saja, orang-orang pilihannya saja. Nah, sarananya, alatnya Allah siapkan melalui penginjilan. Jadi orang harus mendengar Injil supaya dia tahu bahwa dia telah ditentukan, dia telah dipilih sejak kekekalan untuk diselamatkan. Dan bahwa Kristus telah menebus dirinya sebagai umat pilihan. Itu hubungannya. Kalau tidak ada pemberitaan Injil seperti ini atau pengajaran atau didaskan seperti ini, bagaimana kita bisa tahu? Ya kan? Jadi di awal ada beberapa yang belum tahu karena tidak pernah diajarkan atau tidak pernah diberitakan terkait dengan doktrin dan penginjilan ini. Dan malam ini kita bersyukur karena kita belajar, oh ternyata ada hubungan doktrin ini dengan penginjilan. Alatnya penginjilan, doktrinnya tadi. Dari mana orang bisa tahu ya karena lihat penginjilan atau pengajaran seperti ini. Karena itu kita bersyukur Komit telah membuat ini sudah pertemuan keberapa? 11 ya. 11 dan untuk kategori doktrin ini sudah selesai. Untuk doktrin nanti kita masuk pada sejarah dan sakramen dan seterusnya. Tapi untuk doktrin kita sudah selesai dan minggu depan kita semacam tes. Ya, kita akan ada tes esai saja, esai singkat terkait dengan apa yang sudah Bapak Mama pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan 11 ini. Ujian, supaya kami komit bisa tahu sejauh mana perkembangan pemahaman Bapak Mama terkait apa yang sudah diajarkan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita masuk ke bagian yang kedua, tadi metodenya ada 2 ya. Bagian diskusi. Oke, jadi ada Kakak Donald bisa tampilkan pertanyaan diskusinya. Pengembangan lebih lanjut ya. Ini butuh sekitar, kita masih punya waktu, ya 45 menit. Yang soal tuh Kakak Donald. Soal apa? Soal, kita sudah masuk ke diskusi. Oke, ini pertanyaan ada 5. Kita ada berapa? 2, 4, 6, 8, 10. Oke, satu kelompok 2 orang. Pas toh? Satu kelompok 2 orang. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3, 4, 5. Pas toh? Satu kelompok. Silahkan. Satu. Tembak di sini. 1. Oke. Biar cepat-cepat. Kalau banyak kan 2, kelompok 2. Kakak ikut ya. Kelompok 3. Kelompok 4 kakak dengan kakak di belakang. Kelompok 5 3 karena 3 orang. Oke. Kelompok 1 soal nomor 1, kelompok 2 soal nomor 2, kelompok 3 soal nomor 3, kelompok 4 soal nomor 4, kelompok 5 soal nomor 5. Kita punya waktu sekitar 15 menit untuk kita diskusi. Oke, baik Bapak Mama. Saudara kita punya sudah 30 menit kita ini. Kita punya 30 menit untuk kita presentasi dan tanggapan ya. Jadi silakan dari kelompok 1 dulu dari Bapak James dengan Kakak Rangga. Silakan di sini. Siapa tuh? Baik, shalom. Siapa? Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya dan Bapak Jimmy, Kakak Randa dan Bapak Jimmy ada dalam kelompok 1 dan artinya kami mulai presentasi terlebih dahulu. Soal yang
datang pada kelompok kami, kelompok 1, berbunyi, apakah doktrin predestinasi membuat penginjilan menjadi tidak perlu? Menurut kelompok kami, kelompok 1, dengan adanya doktrin predestinasi, tentu penginjilan juga harus tetap berjalan atau penginjilan tetap diperlukan. Alasannya, kenapa sampai walaupun ada doktrin predestinasi, tetapi penginjilan harus tetap berjalan? Kami mencoba memberikan alasan, ada 2 alasan dari kelompok kami. Yang pertama, karena berbicara tentang keselamatan dalam doktrin predestinasi, bahwa sebagian orang sudah ditetapkan untuk diselamatkan dalam doktrin predestinasi itu, atau ditentukan sejak semula untuk diselamatkan. Tetapi kita belum tahu siapa yang diselamatkan dalam doktrin itu. Sehingga kami pakai iman. Alasannya ada iman di situ yang kami ambil dari Roma pasal 10 ayat 17. Coba kita sama-sama lihat supaya bisa nyambung dengan alasan kami. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, bagaimana iman bisa bertumbuh tanpa mendengar firman Tuhan? Yang jelas adalah penginjilan itu. Yang kami bilang bahwa penginjilan tetap diperlukan. Alasan yang kedua, nanti Bapak yang akan tambahkan. Alasan yang kedua, kami ambil dari Roma pasal 10 ayat 14. Yang berbunyi, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Terima kasih, Bapak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 luar biasa. Tetap di situ nanti ditanggapi, bukan saya yang tanggapi, tapi mungkin teman-teman atau yang lain. Jadi menurut kelompok ini, penginjilan tetap diperlukan sekalipun ada orang-orang yang sudah ditentukan untuk diselamatkan dan ada yang ditentukan untuk binasa. Kenapa? Menarik tadi penjelasan tadi bahwa kita tidak tahu siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak. Ya, karena kita tidak maha tahu. Kalau Allah maha tahu. Allah. Jadi pemahaman kita tentang Allah itu harus benar ya. Bahwa Allah itu pribadi yang tidak terbatas ruang, waktu, tempat dan seterusnya. Ya. Kemudian Allah itu pribadi yang maha tahu. Ya. Sementara kita ciptaan ini terbatas ruang, waktu dan tempat, dan kita tidak maha tahu. Apalagi kalau bicara tentang rancangan Allah, ketetapan Allah, kemahakuasaan Allah, itu kita terbatas. Kita hanya bisa tahu sejauh Alkitab memberikan penjelasan kepada kita. Selebihnya tidak. Dan kenapa kita harus menginjili? Sekalipun Allah sudah menentukannya, karena kita tidak tahu siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak. Yang kedua, perlu orang menyampaikan atau memberitakan supaya ada yang dengar. Kenapa? Karena tadi
teman-teman dari kelompok 1 kutip, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dari sana muncul iman. Bukankah syarat keselamatan harus ada iman? Ya. Dan mereka melanjutkan tadi dari kutipan dari Roma, tadi surat Roma. Dan sekarang siapa yang mau dengar kalau tidak ada yang memberitakan? Jadi tetap harus ada penginjilan. Ya. Oke, itu dari kelompok 1. Yang kelompok lain silakan menanggapi. Silakan. Cukup jelas. Cukup jelas kelompok ini? Jelas, oke. Ya, saya tambahkan sedikit. Poinnya begini. Eh, doktrin predestinasi tidak mengabaikan terkait syarat keselamatan. Bahwa keselamatan itu memang karena kasih karunia, tetapi bagian kita ada syaratnya adalah iman, sola fide itu. Sehingga bagaimana iman itu bisa ada kalau dia tidak pernah mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan tadi dasarnya di Roma 10 ayat 17 tadi. Iman timbul karena mendengarkan firman Kristus. Nah, bagaimana dia bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Ya, tadi di ayat 14 dan ayat 15 itu. Jadi syarat keselamatan itu tetap itu ada. Jadi bukan berarti sudah dipredestinasi untuk selamat dan kemudian kita mengabaikan itu, tidak. Jadi prosesnya itu tetap ada. Iman itu tetap harus menjadi salah satu. Bukan salah satu tapi syarat keselamatan. Mungkin itu Oke, poin kami gitu. tepuk tangan dulu Ya. untuk kelompok 1. Jadi cukup jelas ya bahwa kita tetap harus memberitakan Injil sekalipun ada doktrin ini, gitu. Karena kita tidak tahu, kita terbatas, kemudian harus ada orang yang memberitakan, mengajarkan supaya ada yang mendengar. Ya. Dan harus paham begini, doktrin Calvinis itu selalu berpusat kepada Allah, bukan kepada manusia, tetapi bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawabnya kita. Itu harus dipahami baik-baik. Bahwa Allah merencanakan, Allah menetapkan, Allah menentukan, itu bagiannya Allah. Dan kita punya tanggung jawab. Kita mengerjakan bagian kita. Dan salah satu bagiannya kita, tanggung jawabnya kita, sesuai dengan tadi beberapa ayat tadi, Matius 8 ayat 19 sampai 30, kisah 1 ayat 8. Nah, itu tanggung jawabnya, bagiannya kita. Bagiannya Allah tadi, menentukan, menetapkan siapa yang selamat dan siapa yang tidak. Cukup jelas ya? Nah, terkait dengan iman, yang harus dipahami dalam doktrin Calvinis, bahwa bahkan iman pun itu pemberian Allah, anugerah daripada Allah. Jadi Allah lah yang menggerakkan di dalam hati manusia untuk seseorang ketika mendengar Injil, kemudian dia percaya. Bahkan kepercayaan kita kepada Kristus pun Allah yang menggerakkannya bagi kita. Itulah sebabnya kalau bicara tentang doktrin Calvinis itu selalu berpusatnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Orang istilahkan dengan kristosentris. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kelompok 2 silakan. Saya membacakan pertanyaan diskusi untuk kelompok 2. Apakah pemahaman tentang doktrin limited atonement atau penebusan terbatas dapat mempengaruhi semangat seseorang dalam memberitakan Injil? Kita pikir bahwa pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 ini mirip. Jadi, ini sangat mempengaruhi semangat untuk kita memberitakan Injil. Karena kalau kita lihat tadi, penjelasan tentang penebusan yang terbatas, yaitu Kristus mati hanya untuk menebus dosa-dosa orang pilihan. Jadi, seperti tadi juga jawaban bahwa
kita tidak tahu pilihan itu siapa. Jadi kita tetap harus memberitakan Injil. Karena mungkin dari orang-orang yang belum mengenal Kristus atau belum mengenal kebenaran, di situ ada orang-orang pilihan Allah. Jadi mereka belum mengenal, jadi tugas kita yaitu memberitakan kebenaran itu. Sehingga dari pemberitaan Injil itu, orang-orang yang tadi belum mengenal kebenaran itu, mereka bisa mengenal kebenaran itu. Ya, jadi mungkin seperti itu. Tambah. Kayaknya ini sore pemilihan kelompoknya tidak bagus karena kayaknya by design ini atau bagaimana. Tapi saya percaya bahwa setiap hal yang terjadi itu ada seizin yang kuasa. Jadi kalau saya melihat pertanyaan ini kaitannya dengan kembali dengan apa pertanyaan pertama itu nyambung bahwa kita sudah ditentukan dari awal untuk selamat, tetapi hasil keselamatan itu harus kita bagikan kepada orang lain. Itu amanat agung amanat agung bahwa kita yang sudah selamat, tugas kita adalah menyelamatkan orang lain. Jadi jangan keselamatan itu hanya batas pada diri kita saja, tetapi keselamatan itu harus dilanjutkan kepada orang lain. Mungkin itu. Oke, dari apa yang disampaikan ya pertanyaan mirip-mirip dengan kelompok satu ya. Ada pertanyaan, silakan terkait dengan apa yang disampaikan oleh kelompok dua bahwa doktrin limited atonement itu mempengaruhi ya semangat orang dalam penginjilan gitu. Karena tadi jawabannya memang kita tidak tahu siapa yang diselamatkan, siapa yang tidak, dan keselamatan itu sebuah anugerah, dan limited atonement itu gambaran atau penjelasan bahwa keselamatan itu berpusat kepada Allah sendiri, kepada Kristus sendiri, Kristosentris tadi yang saya bilang, ya. Dan tanggung jawabnya kita ialah melaksanakan bagiannya kita, yaitu tadi salah satunya penginjilan. Silakan ada pertanyaan. Kalau saya punya pertanyaan gini, kalau ada orang kan sudah ditentukan untuk binasa atau reprobasi. Kenapa kita harus menginjil lagi? Toh kan sudah ada orang yang ditentukan untuk binasa. Boleh saya jawab? Silahkan, Bang. Kalau saya berpikirnya begini, kita hidup karena anugerah. Artinya itu pemberian Allah. Jadi hak dan otoritas untuk mengambil keputusan terhadap siapa yang selamat dan tidak selamat, itu prioritas Allah. Kita tidak boleh campur sampai di situ. Dan akal kita terbatas untuk memahami itu. Karena kita ciptaan. Beda dengan pencipta. Mungkin itu jawaban saya. Ya, jawaban yang luar biasa ya. Tepuk tangan dulu Bapak dan Mama kita berdua. Ya, mereka kembali pada tadi bahwa itu soal keselamatan, soal siapa yang diselamatkan, siapa yang tidak diselamatkan. Kelompok dua bilang bahwa itu hak prerogatifnya Tuhan Allah. Ya, bagian kita adalah melaksanakan tanggung jawab kita yaitu penginjilan. Ya, dan sekali lagi kembali kepada soal kemahatauan tadi. Kita tidak tahu siapa yang selamat, siapa yang tidak, siapa yang ditentukan selamat, siapa yang ditentukan binasa. Itu urusannya. Menurut kelompok dua itu urusannya Tuhan Allah. Urusannya kita ya melaksanakan bagian kita, tanggung jawab kita penginjilan. Dan dalam konteks iman, kita percaya saya ini sudah ditentukan untuk diselamatkan. Saya bukan ditentukan untuk binasa. Kristus sudah menebus dosa-dosa saya, karena itu saya menginjili. Jadi kita menginjili bukan supaya kita diselamatkan lagi. Tidak. Kita menginjili karena saya sudah diselamatkan. Karena itu berita Injil yang menyelamatkan itu tidak saya simpan sendiri. Tapi saya bagikan kepada orang lain. Supaya orang lain pun mendengar berita keselamatan itu dan mereka dipilih, ditentukan, diselamatkan oleh Allah. Cukup jelas? Cukup jelas. Oke, mau tanggapan? Pendapat, oke, silakan.
Baik, jadi limiter Tuhan Tuhan itu menjelaskan tentang penebusan terbatas. Bahwa penebusan Kristus itu hanya terbatas atau efektif terhadap orang-orang pilihan. Nah, dengan pengetahuan terhadap doktrin ini, itu kita menjadi terhibur. Karena seseorang bisa menjadi putus semangat. Misalnya dia menginjili tapi tidak efektif. Misalnya dia sudah menginjili ulang-ulang di orang ini tapi orang tidak pernah percaya. Atau sudah di banyak orang tapi orang tidak pernah percaya. Artinya dia berpikir bahwa, oh sia-sia, betul pekerjaan ini sia-sia. Kenapa pekerjaan saya bekerja? Nah, saya harus tahu bahwa ini kalau ini penebusan penebusan Kristus hanya terbatas pada ini orang-orang pilihan, maka bisa jadi kemungkinan orang ini bukan orang pilihan. Jadi jangan berkecil hati seperti itu. Jadi dengan mengetahui bahwa doktrin ini bahwa penebusan hanya efektif kepada orang pilihan, maka kemungkinan orang yang kita injil tapi tidak efektif itu kan bisa jadi bukan orang pilihan. Jadi jangan berkecil hati, tetap semangat. Tetap semangat penginjilan itu tambahannya. Ya, karena kalau kita menginjili dan dia percaya menerima Yesus Kristus, itu anugerah Allah. Itu predestinasi Allah bagi dia untuk selamat. Dan kalau kita sudah menginjili dan sama sekali dia tidak terima Yesus sampai dia mati, kita simpulkan dia ditentukan binasa. Justru itulah yang menguatkan kita untuk terus tetap setia dalam menginjili, sekalipun banyak kita ditolak. Oke. Masih ada lagi? Oh, tidak ada. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Bagaimana kita menjelaskan kepada orang lain yang bukan Calvinis tentunya di sini bahwa penginjilan tetap penting walaupun keselamatan sudah ditentukan. Ini bicara tentang cara ya. Silakan. Bagaimana sih meyakinkan orang non Calvinis yang tidak percaya doktrin predestinasi dan limited atonement terkait dengan penginjilan? Oke, silakan Bapak. Berdua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam. Salam. Pertanyaan kelompok 3 adalah bagaimana cara kita menjelaskan kepada bahwa penginjilan tetap penting walaupun keselamatan sudah ditentukan oleh Allah. Penjelasan kita yang pertama bahwa kita sebagai orang Kristen ini sebenarnya sudah pada jalan yang betul, percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, keselamatan yang kita dapat dari pengorbanan Yesus, yaitu Yesus mati untuk semua orang, tetapi darah Yesus untuk menebus tidak untuk semua orang. Dia mati untuk semua orang, tapi menebus dosa tidak untuk semua orang, tetapi untuk orang yang percaya saja kepada Yesus Kristus. Nah, kita ini sudah di jalan yang betul. Bagaimana kita menjelaskan kepada orang yang belum percaya kepada Yesus atau yang bukan Calvinis? Nah, di dalam perjanjian baru ada hal yang penting, yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bisa dibaca mungkin. Nah itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita, umatnya yang percaya kepada Dia, untuk memberitakan Injil. Karena kita sudah diselamatkan dan pada jalan yang betul. Pada orang lain, dan kita harus, kalau percaya itu intinya adalah iman kita. Kita harus membagikan kepada orang lain. Bukan kita saja, kita bagi kepada orang lain untuk mereka bisa mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kemudian, yang berikut, Injil sebagai alat untuk memberitahukan anugerah. Injil sebagai alat untuk memberitahukan. Injil juga sebagai sarana yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menjadikan orang berdosa terlepas dari dosa, dan itu merupakan karya keselamatan yang sudah kita terima untuk
untuk membawa kita dalam pertobatan. Kita memberitahukan Injil sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Jadi intinya adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Itu penjelasan kita. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Silakan, Mama. Jangan malu untuk bertanya. Minta maaf, saya boleh lihat depung pertanyaan nomor 3. Oke, silakan. Bagaimana cara kita menjelaskan tentang doktrin tentang menjelaskan kepada orang lain yang bukan Calvinis bahwa penginjilan tetap penting walaupun keselamatan sudah ditentukan Allah. Mungkin saya koreksi sedikit karena penjelasan itu kurang spesifik Sesuai dengan pertanyaan. sesuai Oke. dengan pertanyaan. Karena seperti di atas saja. Oke. Mungkin penjelasannya lebih detail. Bagaimana cara menjelaskan? Ya, itu bicara ya. Kalau bagaimana itu kan bicara tentang cara, metode, strategi. Mungkin itu yang ditanyakan, Bapak. Silakan. Baik. Baik, jadi cara kita menjelaskan kepada orang yang bukan Calvinis atau bukan orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah yang pertama, kita harus menguasai apa yang kita percaya, apa yang ada dalam firman Tuhan. Kita kuasai, setelah itu bagaimana kita menjelaskan secara sederhana pada orang yang bukan Calvinis sehingga mereka yakin dengan contoh-contoh yang konkret, yang sederhana, yang dekat dengan mereka, yang bisa mereka cerna tentang firman Tuhan. Contohnya, bagaimana Anda bisa selamat? Seperti itu. Mereka bilang, ya kita tidak tahu. Kita bisa selamat apabila kita percaya pada Yesus. Kenapa kita harus percaya pada Yesus? Karena Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, yang lahir tidak secara bersetubuh atau secara dia lahir oleh karena roh. Itu hal yang penting kita menjelaskan. Kemudian strategi lain bahwa kita harus betul-betul bisa meyakinkan mereka bahwa dengan percaya kepada Yesus mereka akan masuk surga. Dengan satu, berbuat baik, dua, mengikuti firman Tuhan, ketiga, ada kasih di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa ditambahkan oleh teman saya setelah. Oke. Paskah. Cukup jelas, Mama. Baik, kalau mungkin saya ambil contoh dari Yesus dan Paulus. Terus mengerjakan dan menceritakan segala sesuatu. Karena kita lanjut bahwa Injil ini sebagai Allah. Pasti kita akan bercita. Tapi urusan untuk dia bertobat atau itu pekerjaan Roh Kudus. Seperti itu. Yesus pada waktu berkhotbah dia menceritakan sesuatu, saya tidak tahu berapa orang ya. Walaupun kita sudah selamat, tapi siapa yang dipilih itu pekerjaan Roh Kudus. Seperti itu. Jadi tugas Bapak Mama pasti sudah ada. Kita harus menjelaskan seperti apa. Ada. Tetapi untuk membuatnya percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Saya ambil kutip dari Bapak tadi sebut bahwa itu anugerah. Injil itu anugerah yang kita terus bagi. Jadi Paulus pun terus mengerjakan. Jadi kalau kita percaya pada Kristus bahwa itu harusnya menguatkan dengan cara dengan memberitakan Injil. Seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Sedikit mohon maaf saya terlambat, saya tidak bisa sambung lanjut. Tapi kalau saya dengar baik-baik dari pertanyaan kedua mungkin ada. Saya pinjam katanya tadi bahwa Injil itu anugerah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu, luar biasa. Secara pribadi saya senang karena diskusi sangat aktif dan ini tanda bahwa apa yang diajarkan di kelas komit ini Bapak Mama
simpan di kepala, dimengerti dan dipahami. Lalu kemudian tadi ada pertanyaan-pertanyaan kritis dan ada jawaban-jawaban yang memang seperti itu jawaban. Jadi gini, kalau bicara tentang bagaimana caranya ada banyak cara gitu ya. Tapi saya menarik tadi yang kelompok ini sampaikan bahwa bagaimana orang mau menjelaskan kalau dia sendiri belum mengerti gitu. Jadi minimal dia harus belajar dulu gitu. Dia harus belajar, dia harus mengerti supaya ketika dia menyampaikan, dia mengerti dari apa yang dia sampaikan. Gitu. Dia sampaikan dari apa yang dia mengerti. Jadi orang perlu belajar, ya. Lalu kemudian dengan metode-metode, strategi-strategi yang Bapak Mama pelajari dalam penginjilan ada dan segala macam ya. Itu metode-metode. Tapi yang menarik tadi dari kelompok ini adalah bahwa kita boleh menginjili. Dan ingat baik-baik, ketika seorang percaya Yesus, itu bukan karena kita. Itu karena Kristus sendiri, itu karena Roh Kudus yang bekerja di hatinya dan membuat orang itu percaya. Jadi jangan pernah bangga ketika kita menginjil dan seorang percaya bahwa ini karena kita. Jangan, seorang Calvinis dia harus tetap rendah hati dalam penginjilan. Ingat baik-baik itu. Jadi ketika Tuhan pakai seorang Calvinis lalu ada orang yang percaya karena pemberitaan yang disampaikan oleh seorang Calvinis, orang itu harus tetap rendah hati dan berkata bahwa ini karena Tuhan bukan karena saya. Jadi semua metode kita boleh pakai, tapi sekali lagi Tuhanlah yang mengerjakan sehingga seorang itu percaya. Itu kaitan tentang luar biasa, menarik ya kelompok ini. Oke, silakan kelompok keempat ya. Kita masih punya ya cukup 15 menit ya. Jadi karena kita mulai agak terlambat. Jadi ngebentek semua orang Calvinis biar tetap rendah hati dalam berkata. Tidak boleh sombong. Baik, shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan bagi kelompok kami, kelompok 4, yaitu perbedaan antara pandangan Calvinisme dan Calvinisme bahwa penginjilan yang dilakukan berdasarkan Calvinisme lebih menekankan pada predestinasi, di mana di situ lebih menekankan pada kedaulatan Allah dalam menentukan siapa yang diselamatkan. Dan di situ juga dilihat bahwa ada penebusan terbatas, bahwa Kristus mati hanya untuk menebus orang-orang pilihan Allah, bukan untuk semua orang. Sedangkan kalau kita melihat bahwa yang pandangan dari non-Calvinisme bahwa penginjilan lebih menekankan pada penebusan universal, di mana karya penebusan Kristus memungkinkan semua orang diselamatkan. Tetapi kita melihat bahwa di sini tidak menjamin keselamatan itu kepada siapapun. Dan yang menjadi ayat dasar Alkitabiah terdapat pada Efesus 1 ayat 4 sampai ke 5. Mungkin teman saya bisa membaca. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan tanggapan. Jadi ini apa perbedaan antara Calvinis dengan non-Calvinis terkait dengan penginjilan, ya. Silakan. Silakan. Saya suka Mama tadi berpikir kritis. Kalau di kelas saya di pendidikan agama Kristen saya kasih 100 memang. Iya. Oh, Mama tuh mau protes lagi. Itu bagus Mama, saya senang Mama. Tidak masalah Mama, itu mau pembagian itu jadi mainkan. Bagus.
Ya, mungkin penjelasan tadi masih kurang sedikit tentang non-Calvinis. Kalau Calvinis mungkin sudah jelas, tapi non-Calvinis itu yang belum jelas. Mama ini kalau di kategori siswa, Mama termasuk siswa yang berpikir kritis. Tidak hanya mau terima-terima, tapi ada hal yang harus dikritisi. Betul, saya setuju, Mama. Itu cara belajar yang efektif seperti itu, Mama. Jadi itu ciri seorang Calvinis. Dia mengkritisi sesuatu yang keliru. Dia tidak malu atau takut untuk mengkritisi sesuatu yang keliru. Salah bilang salah, benar bilang benar. Ya, dapat 100. Oke, silakan. Jadi Mama butuh penjelasan lebih jauh tentang pandangan non-Calvinis terkait penginjilan. Baik Mama, beta tambah sedikit khususnya yang non Calvinis. Di sini kita lihat contoh pada Arminianis, yaitu dong ada satu doktrin tentang penebusan universal atau penebusan umum, yaitu karya penebusan Kristus. Mungkin Kristus memungkinkan semua orang diselamatkan, tapi tidak menjamin keselamatan siapapun. Meskipun Kristus mati untuk semua orang, hanya yang percaya kepadanya yang diselamatkan. Kematiannya memampukan Allah mengampuni orang berdosa dengan syarat mereka percaya, tetapi tidak menghapus dosa siapapun. Dan penebusan Kristus hanya efektif jika manusia memilih untuk menerima. Itu yang ketong patokan di sini, mungkin dari ketong di Arminianisme yang non Calvinis. Oke, silakan Mama tanggapan balik. Ajar Bang, tidak masalah. Disinilah tempat kita belajar. Saya senang Mama respon. Baik, mungkin beta tambah sedikit. Oke. Baik, kalau di non-Calvinis metode lebih menekankan pada keyakinan seseorang bahwa dia bisa selamat atas dia punya kehendak pribadi sendiri, dia yang memilih untuk selamat. Sedangkan yang Calvinisme kan tadi berdasarkan pada kedaulatan Allah. Mungkin itu yang dapat ditambah. Oke, bagaimana Mama? Cukup jelas? Jadi maksudnya begini, orang-orang non-Calvinis itu percaya pada kehendak bebas. Jadi begini, orang non-Calvinis percaya bahwa saya bisa menolak Kristus dengan kemampuan saya. Jadi mereka tidak percaya pada predestinasi ini. Mereka percaya bahwa ketika orang datang menginjili, saya punya kemampuan untuk menolak berita Injil itu. Kalau Calvinis, kalau dia orang pilihan, dia tidak mungkin menolak berita Injil. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia orang pilihan. Tetapi beda dengan orang Calvinis, mereka bisa tolak dengan kemampuan atau kehendak bebas mereka. Jadi kalau mau dirumuskan seperti ini. Kalau tadi ya dari penjelasan tadi, soal dasar penginjilan, kalau Calvinis itu taat pada perintah tadi, mandat tadi, ya. Dan penginjilan itu sarana Allah. Ya. Lalu sementara non Calvinis itu dasar penginjilannya adalah pada kehendak bebas manusia. Ya. Pada kehendak bebas manusia. Lalu tujuan penginjilan dalam konsep Calvinis itu menjangkau orang-orang pilihannya. Karena tadi kita kan tidak tahu siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak. Dan lewat penginjilan kita menjangkau orang-orang pilihan Allah. Yang non Calvinis itu dia memberikan kesempatan kepada semua karena tidak ada konsep pilihan tadi. Ya, siapa saja, tergantung kehendak bebasnya dia, responnya dia. Ya, yang berikut soal siapa yang bisa diselamatkan dalam konteks penginjilan, ya orang-orang yang dipilih oleh Allah tadi, yang dipredestinasikan untuk selamat tadi. Lalu non Calvinis itu siapa yang bisa diselamatkan? Semua orang tergantung respon orang itu. Ya. Jadi siapa bisa tergantung responnya dia. Mau pilihan atau bukan pilihan, ya respon orang itu. Kembali kepada tadi, kehendak bebas. Menurut non-Calvinis. Lalu, hasil penginjilan. Tadi yang disampaikan oleh Kakak Vence tadi bahwa dalam konteks Calvinis, hasil penginjilan itu pasti dan efektif bagi orang-orang pilihan. Itu hasilnya. Jadi orang menginjili hasilnya pasti dan efektif bagi kalau orang itu sudah ditentukan oleh Allah untuk selamat, pasti dia terima.
Kristus melalui pemberitaan Injil. Nah, sedangkan non-Calvinis tidak pasti. Kenapa? Karena tadi bergantung pada respon tadi, kehendaknya dia. Jadi tidak pasti akhirnya. Nah, disitulah perbedaan antara Calvinis dan non-Calvinis terkait dengan konsep penginjilan dan buat yang lain. Cukup jelas? Nah, itu. Makanya kita bersyukur kita orang Calvinis, doktrin yang sangat punya dasar Alkitab yang sangat kuat, argumentasi-argumentasi yang dibangun begitu kuat. Ya. Oke, masih ada lagi? Tentang dulu untuk kelompok 4 terakhir. Sebagai bagian terakhir, kelompok 5. Bagaimana gereja masa kini dapat tetap setia pada doktrin Calvinis dan aktif dalam penginjilan? Nah, ini cara. Kami simpulkan. Di sini kami simpulkan ada 2 poin dari pertanyaan ini, yaitu bagaimana tetap setia pada doktrin Calvinis dan aktif dalam misi penginjilan. Yang pertama, bagaimana kita tetap setia pada bagaimana gereja masa kini tetap setia, yaitu kita harus punya kesadaran bahwa doktrin sangat penting. Dan yang kami ketahui, doktrin Calvinis adalah yang paling sesuai dengan Alkitab. Kemudian, bagaimana aktif dalam misi penginjilan? Simpel saja menurut kami, yaitu harus tetap semangat dalam misi penginjilan. Harus punya kesadaran bahwa itu adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan sebagai amanat agung. Mungkin itu saja dari kami. Ya, tepuk tangan. Silakan tanggapan, mungkin Mama. Apakah jawabannya kurang berkaitan dengan soalnya? Silakan Mama. Atau mungkin yang lain, Bapak Aaron dan yang lain. Silakan. Tidak apa-apa Mama, silakan. Ya, bagus Mama. Kalau di kelas saya di sekolah saya kasih 100 nih. 100 pasti. Kami kasih otoritas. Oke, jadi cukup jelas ya. Jadi bagaimana gereja harus tetap gereja kita dalam konteks ini tetap setia pada doktrin, ya pasti belajar, terus belajar. Orang Calvinis itu tidak pernah puas, dia harus terus belajar sepanjang hidupnya dia belajar. Ya, dia terus belajar. Ya, kalau kata Kakak Ivan, ya ada hal-hal yang sifatnya misterius. Ya, nah itu yang kita pelajari. Ketika kita sudah pelajari dan mengerti, maka dia tidak lagi dalam kategori misterius karena dia sudah dimengerti. Tapi kalau dia belum dimengerti, dia masih misteri. Dan karena itu ada banyak hal yang sifatnya misteri dalam pengajaran, dalam doktrin yang kita perlu belajar supaya itu tidak lagi menjadi misteri bagi kita orang-orang Calvinis. Minimal ya, kita sebagai menyebut diri gereja Calvinis atau orang Calvinis mengenal, memahami doktrin-doktrin dasar. Di awal tadi beta tanya tentang predestinasi, limited atonement. Satu orang ya Bapak Errol tadi penginjilan. Satu orang saya yang paham, yang lain tidak. Nah, padahal kita menyebut diri sebagai gereja Calvinis. Karena itu, bagaimana supaya kita bisa mengerti? Orang harus belajar. Jangan pernah malas untuk belajar, cari tahu. Ya, ada banyak sumber sekarang ini kan kalau mau belajar gampang, ada banyak sekali sumber. Kalau dulu tahun 2000 ke bawah itu mesti orang-orang teologi yang belajar ya, karena terbatas pada buku-buku teologi tertentu. Nah sekarang aksesnya mau di YouTube, mau di internet, apalagi AI, ChatGPT ini mainkan, tapi perlu dilihat baik-baik supaya tidak bertentangan dengan doktrin Calvinis. Jadi terus belajar, ya. Supaya kita tetap setia pada doktrin ini. Kalau orang sudah paham, sudah tahu, dan dia yakin bahwa ini doktrin yang sangat alkitabiah, maka dia akan pegang teguh ini. Ya. Tapi harus paham juga bahwa kembali kepada konsep Calvinis, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu karena Tuhan. Jadi seorang mengerti tentang doktrin Calvinis, yaitu karena Tuhan membuka pikirannya dia, membuka matanya dia untuk dia mengerti
Ya, tanggung jawabnya kita ialah belajar, 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 dan Tuhan akan terus menambahkan hikmat bagi kita, kemampuan bagi kita. Dan kalau kita mengerti doktrin Calvinis, jangan menganggap, oh ya itu sejago nih, maksudnya tanya beta mau jawab apa sih? Jangan, tetap rendah hati. Karena pemahaman yang Tuhan berikan kepada kita terkait dengan doktrin, itu karena Tuhan menginginkan kita mengerti. Ya, lalu terkait dengan bagaimana kita aktif dalam misi penginjilan, terus menginjili. Setiap kesempatan sampaikan tentang Kristus. Secara pribadi kita sering pakai media sosial, pokoknya sampaikan ya kabar baik tentang evangelion ya, tentang Kristus tentu. Kita bisa pakai semua sarana. Ini kelas belajar ini salah satu cara komit untuk memberitakan Injil. Tadi ada kaitannya dengan didaske kan? Ya, penginjilan itu berkaitan dengan pengajaran. Nah, ini salah satu cara untuk kita aktif dalam misi penginjilan. Makanya waktu melihat saya belum pulang ke rumah, karena saya mau aktif saya memberikan diri untuk kelas ini gitu, untuk komit ini, karena saya mau terlibat aktif dalam penginjilan. Kalau secara manusia, saya tidak masuk komit ini penginjilan juga. Kalau saya mau ini saya harus pulang gitu. Tadi ada bawa anak lah ya, untung Kak Jovi sudah bawa. Tapi karena saya mau terlibat aktif dalam misi ini ya, lebih baik saya di sini dulu. Gitu ya. Dan ingat baik-baik, Alkitab selalu bilang gini, segala jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan semua yang kita buat untuk Tuhan. Ya, termasuk ketika Bapak Mama belajar di sini, jangan pikir sia-sia. Tidak pernah ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan perhitungkan. Kami komit mungkin lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Itu konsep Calvinis. Oke, ada hal lain lagi? Oke. Sudah. Pada bukan ini sudah. Oke, silakan mungkin Bapak. Iya, Bapak Nick, mungkin jam sudah agak lewat, tapi mohon kita sedikit bertahan karena ini saya anggap penting. Ada mungkin 2 atau 3 pertanyaan, Bapak Nick, untuk kita sharing bersama. Pertama, apakah sama antara memberitakan Injil dengan memberitakan firman? Ya, kalau tidak sama mungkin bisa disampaikan perbedaannya. Yang kedua, tadi sempat disinggung terkait dengan Arminianisme dan seterusnya. Nah, ini apa ini? Ini apa? Nah, dalam konsep predestinasi apa perbedaannya antara konsep Arminian dengan konsep Calvin? Jadi bukan berarti non Calvin itu tidak percaya Yesus, ya. Tapi dalam konsep perbedaannya dalam konsep predestinasi itu apa yang membedakan? Kemudian apa implikasinya ketika kita tahu tentang doktrin Calvin yang semuanya berpusat kepada Tuhan, gitu. Apa implikasinya bagi kita kita sebagai manusia, sebagai orang. Mungkin itu 3 pertanyaan yang saya juga perlu untuk Bapak Nick bisa menjadi bicara. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus Bapak Jim. Satu, apakah Injil sama dengan firman Tuhan? Kalau kita lihat Injil dalam penjelasan dalam Alkitab khususnya juga, Injil itu bisa merujuk pada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gitu ya. Jadi bisa Injil dalam konteks itu merujuk pada bagian itu. Tapi bisa juga Injil berkaitan dengan keseluruhan Alkitab, yaitu firman Allah tadi. Ya. Jadi bisa Injil itu bisa seluruh ada mungkin. Ini termasuk Injil. Kalau disebut kabar baik evangelion. Nah, apa yang kita beritakan dalam pemberitaan Injil ya ini kan firman Tuhan. Jadi Injil bisa termasuk firman Tuhan karena firman Tuhan berisi Injil. Atau dengan kata lain definisi yang lain, Injil itu ya firman Tuhan. Keseluruhan isi di dalam Alkitab ini adalah Injil. Jadi tidak hanya merujuk kepada 4 tadi. Atau orang istilahkan dalam teologi Injil sinoptik. Gitu. Ya. Jadi bisa firman Tuhan adalah Injil, Injil adalah firman Tuhan.
tergantung definisi yang kita pakai. Menurut biasa kakak Ivan bilang definisinya apa dulu gitu ya. Kalau firman Tuhan didefinisikan sebagai kabar baik, ya dia termasuk dalam Injil. Evangelion, kabar baik. Kan coba kembali lihat yang empat kata dalam bahasa Yunani itu. Supaya kita jelaskan sesuai materi ya. 4 kata dalam materi tadi. Tidak apa-apa ya, agak sedikit lama, karena ini penting juga. Terus yang penginjilan. Oke. Ya, ini. Ya. Ini evangelion. Mengabarkan Injil. Evangelion, kabar baik. Kalau kita pakai definisi ini, bukankah firman Allah itu kabar baik? Oke, yang kedua, keruso. Memberitakan secara terbuka. Apa yang diberitakan? Injil juga. Ya. Dicatat di mana ya? Di Alkitab. Alkitab adalah firman Allah, jelas. Ada kaitannya. Bisa berarti, Injil bisa berarti firman Allah bisa berarti Injil. Kemudian didasko, mengajar. Apa yang diajar? Ya firman Allah. Termasuk dalam Injil. Lalu martoreo, bersaksi. Apa yang disaksikan? Ya Injil, firman Allah. Terus kembali kepada definisinya apa? Bapak Jim mau pakai definisi apa? Ya. Kalau menyampaikan sesuatu, misalnya penginjilan ya, menyampaikan sesuatu yang belum pernah didengar dan sesuatu itu adalah kabar baik, berita yang baik, ya maka sesuatu yang baik atau berita baik itu evangelion bisa dikategorikan sebagai Injil karena dia didefinisikan sebagai kabar baik, evangelion. Tapi kalau dia mau berkaitan dengan 4 inti Injil, kita berdosa, ini 4 inti Injil ya. Kita berdosa, Yesus menebus kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib, kita diselamatkan, kita memperoleh kepastian akan keselamatan, dan dia akan datang kembali kedua kali ya. Bukankah itu semua ada dalam firman Allah dalam kita? Kalau firman Allah berkaitan dengan Alkitab kita. Cukup jelas? Ya, dan konsep penginjilan yang kita mau dari sucian itu, Siap. ya itu menurut saya itu kan kita fokus penginjilan kita itu kan terkait dengan keselamatan tentang Yesus Kristus, karya keselamatan Allah. Sehingga tidak semua Alkitab berbicara tentang itu. Ya, walaupun memang kalau kita lihat kalau konteks perjanjian lama, sebenarnya itu banyak yang tipologi Kristus. Ya, sehingga ketika kita yang namanya memberitakan Injil berarti kita memberitakan tentang Yesus. Iya. Kalau kita memberitakan tentang tokoh-tokoh tertentu, kita berbicara tentang etika, moral, ketika kita berbicara tentang bagaimana dengan sesama, itu menurut saya dalam definisi penginjilan yang dimaksudkan dalam materi ini bukan itu. Oke. Ya. Bisa dipahami. Makanya tadi saya di awal sering sampaikan tadi bahwa definisi yang kita mau pakai apa? Apa itu penginjilan, apa itu firman Allah? Kalau itu maka kita bisa menemukan jawaban seperti tadi Bapak ya. Ya. Bahwa kalau memang yang dimaksud dalam penginjilan adalah memberitakan tentang Kristus bukan berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu ya dalam konteks ini ya kita bicara tentang Yesus saja bukan yang lainnya. Kalau yang lain itu masuk dalam motivasi. Nah, yang lain kalau tidak bicara tentang tokoh-tokoh tertentu ya kita bicara tentang motivasi. Tapi kalau kita bicara tentang Yesus yang menderita, mati dan bangkit dan akan datang kembali kedua kali, nah itu bicara tentang Injil. Makanya tadi sekali lagi definisinya apa? Yang kedua tadi apa? Oke. Orang Arminian tidak percaya predestinasi karena tadi kehendak bebasnya kemampuan mereka untuk merespon tadi. Jadi mereka tidak percaya bahwa Allah telah menentukan sejak kekekalan. Itu yang bisa saya paham. Jadi mereka menolak. Karena mereka menolak itu, maka ada beberapa tadi yang Synode Dort salah satunya menghasilkan tulip tadi. Doktrin dasar Calvinis tulip tadi. Karena penolakan dari kelompok-kelompok remonstran
Jadi kelompok-kelompok ini juga dari gereja-gereja reform, dari gereja Calvinis, tapi mereka tidak setuju dengan doktrin-doktrinnya. Jadi Jacobus Arminius ini justru juga seorang tokoh yang belajar Calvinisme, ya. Tapi mereka kemudian menolak beberapa poin. Ada 5 poin yang kemudian dibantah juga dengan 5 poin. Yang ketiga, nanti kalau lebih jauh nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Tapi ini pemahaman-pemahaman yang saya pahami saja. Saya juga lupa, saya tidak catat. Kalau implikasi, Ya, dampaknya kayak gini kita tahu bahwa dampak kita tahu dan mungkin Calvinis yang semua berpusat kepada ya. Implikasinya tadi saya sudah jelaskan. Kita tetap rendah hati. Kita mengakui bahwa keselamatan itu bukan usaha kita. No, tidak ada 0,10%. Tidak ada 0%. Zero. Kemampuan kita untuk bisa dalam konsep keselamatan ada usaha, ada segala macam. Tidak ada. Semua mutlak haknya, prerogatifnya Tuhan Allah. Dia menentukan, dia menyelamatkan, dia memilih dan seterusnya tadi. Semua Allah yang bekerja, bukan kita. Kita hanya Allah. Tapi sekali lagi, tidak juga berarti bahwa kita mengabaikan tanggung jawab kita. Kita kerjakan bagian kita, Allah kerjakan bagian Allah. Oke? Terima kasih, Mas. Terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa. Masih ada sebelum kita. Oke. Bagaimana? Sepakat dulu. Ini kan sudah lewat jam. Satu ini nanti terakhir orang refleksi ya. Oke. Masih bisa ya? Bisa. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sedikit di luar konteks tapi masih dalam kaitan dengan ajaran Calvin ini, Siap. bahwa kita lihat di media sosial ini banyak yang kritik tentang liturgi kita, bahwa liturgi kita itu tidak sesuai dengan wahyu Tuhan dari agama sebelah. Walaupun sama-sama kita Kristen, tapi mereka mulai mengkritik tentang ajaran Calvin khususnya dalam liturgi, dalam pelaksanaan ibadah itu, bahwa kita tidak cenderung ibadah kita ke penyembahan berhala karena tidak, alasannya bahwa tidak sesuai dengan wahyu Kristus, wahyu Tuhan. Nah, bagaimana? Ada pencerahan sedikit kah? Ini yang mengganjal kita yang mengikuti itu. Apakah betul-betul ajaran Calvin ini sudah sangat betul? Atau bagaimana kira-kira? Nah, itu yang mengganjal di hati kita setelah kita melihat video-video itu. Apa betul? Karena setelah kita tarik dalam perjalanan ibadah itu, khususnya perayaan-perayaan hari gerejawi, nah ini ibadah itu adalah buatan manusia jadinya, bukan wahyu Kristus lagi. Ada hari lingkungan, tata ibadat hari lingkungan, tata ibadat pendidikan. budaya, ini kan buatan manusia. Nah, sedangkan selama ini kita diajarkan dari doktrin Calvin ini semua harus Alkitabiah dalam arti wahyu Tuhan. Nah, ada pencerahan sedikit kah tentang ini? Minta maaf sedikit di luar, tetapi Tidak masalah. berkaitan dengan ini. Sini Terima ruang kita kasih. untuk saling belajar. Saya juga tidak terlalu banyak paham soal liturgi. Jadi kalau liturgi itu bagiannya Bapak Fance dengan Bapak Ivan. Iya, karena Oke. Tapi contohnya kalau saya mau waktu menjawab begini, Bapak. Kalau ada yang menonjol contohnya begini. Waktu memperingati budaya, bulan budaya, itu kan pendeta pakai budaya, pakai pakaian adat dan lain. Sekarang kan tidak lagi. Nah, ini yang menimbulkan tanda tanya, ini betul wahyu Tuhan tadi awal atau buatan manusia sehingga berubah gitu. Contoh kecil gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terkait dengan liturgi ya, apakah ada liturgi gereja-gereja Calvinis ini sudah Alkitabiah, dan kalau ada yang menuduh tidak Alkitabiah, harusnya saya kebiasaan gitu ya. Kalau ada yang bilang tidak Alkitabiah, saya minta klarifikasi, argumentasinya seperti apa bahwa itu tidak Alkitabiah. Bagian mananya yang tidak Alkitabiah, supaya kita lihat kembali gitu. Jadi biasanya kalau saya menjawab, saya bertanya dulu. Seperti Mama tadi, saya senang Mama punya metode tadi, saya senang. Wah, terus tidak sesuai antara jawaban dengan pertanyaan. Dan saya setuju dengan pola seperti itu.
Jadi kalau ada yang menuduh, ya tanggung jawabnya yang menuduh itulah yang memberikan penjelasan, bukti bahwa ternyata ini yang tidak alkitabiah. Nanti baru kita kaji lagi, lihat. Ya, ternyata Calvin tidak seperti banyak sekali tuduhan-tuduhan terhadap Calvinisme sekarang ini. Ya, soal tadi limited atonement, serangan paling banyak itu terkait dengan doktrin tadi, limited atonement. Makanya ada, kebetulan saya sekolah teologi, saya punya dosen dulu pernah bilang begini, saya percaya tulip, tapi saya tolak yang L. Dia tidak percaya limited atonement karena dia tidak alkitabiah dan segala macam. Ya kita sempat diskusi, tapi mungkin karena waktu itu dia dosen dan saya masih mahasiswa. Ya, saya mengalah. Kalau sekarang oke, mari kita debat gitu. Maksudnya ya begini Bapak. Kalau ada tuduhan-tuduhan seperti tadi, ya tuduhannya harus jelas dulu gitu. Bagian mana yang tidak alkitabiah? Karena sejauh ini ya, harus dipahami begini. Calvinisme tidak pernah menolak yang namanya tradisi, liturgi, tidak pernah tolak. Sejauh liturgi, tradisi itu sesuai dengan firman Tuhan. Penjelasan yang ada dalam firman Tuhan. Beberapa 2 tahun lalu ya, tidak salah, di gereja Paulus itu pernah bikin Rabu Abu, itu kan sejak konfliknya luar biasa. Padahal kalau mereka belajar tentang Calvinisme, itu bukan tradisi Katolik. Tradisi sudah jauh lama sebelum munculnya Katolik juga dalam konteks Katolik Romawi. Itu sudah, bahkan Protestan, beberapa gereja Protestan misalnya GKI, GKJW, kira abu, seperti ini. Ada tanda ini dari abu. Ini kita saja yang kaget. Lalu waktu itu kita diskusi di medsos dan teman diskusi. Lalu saya tanya, kenapa itu jadi salah? Karena tidak ditetapkan dalam aturan. Kalau ada aturan berarti dosa, kalau tidak ada aturan tidak dosa. Nah sekarang aturan dari mana? Karena sinode belum punya liturgi yang jelas soal itu. Jadi kalau liturgi tidak jelas, makanya itu dosa atau salah? Tidak. Ukurannya, sekali lagi, solas, kita sudah belajar beberapa waktu lalu, sola scriptura. Alkitab menjadi standar tertinggi atau otoritas yang menentukan segala sesuatu. Jadi kalau liturgi ada tradisi, sejauh itu sejalan dengan firman Tuhan atau sejalan dengan Alkitab, silakan saja. Ini kalau bertentangan, nah itu yang perdebatan. Itu yang memang tidak boleh. Kalau penetapan bulan budaya dan bahasa, sejauh bulan bahasa dan budaya mengantar kita untuk mengenal Kristus, membawa kita lebih jauh mengenal Kristus, tidak ada soal. Tapi kalau sampai ada sinkritisme di dalam situ, tolak. Sinkritisme itu padukan unsur budaya dan Kristus. Kalau Kak Fanci bilang gitu. Jangan sampai kita boleh kontekstualisasi doktrin pengajaran dan seterusnya, tapi jangan sampai Kristus disamakan dengan unsur-unsur tertentu yang akhirnya mereduksi atau mengurangi nilai seperti yang Alkitab jelaskan. Tapi sejauh tidak bertentangan, ya tidak soal. Bisa dipahami Bapak. Jadi kalau aku bilang tuduhan-tuduhan, ya mungkin kita perlu tahu dulu tuduhan seperti apa. Karena sejauh yang saya pahami, liturgi yang ada sudah berjalan sangat baik. Memang ada lagu-lagu kontemporernya. Kan kita kalau di game itu biasa himne. Nah, himne itu seperti lagu film Jumaat, NKB. Itu tidak ada soal, karena itu nilai teologisnya sangat tinggi. Ya, kandungan teologis dalam lagu-lagu itu sungguh luar biasa. Bukan berarti yang lagu-lagu kontemporer sekarang tidak ada kandungan teologisnya, ada juga. Tapi sejauh lagu-lagu itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kenapa tidak boleh dinyanyikan? Kalau dia sesuai dengan firman, silakan saja dinyanyikan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, ada unsur tadi penyembahan kepada yang lain, ya jangan nyanyi. Bagaimana? Jadi mungkin diperjelas. Tanya baliklah kepada yang menuduh. Yang mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dalam konsep Calvinis? Karena sejauh ini kan Alkitabiah dan ya mungkin tepuk tangan ya kita kan bukan maksudnya dalam konteks liturgi. Ya, sekarang dalam konteks liturgi maksud saya kan ada tepuk tangannya gitu ya sekarang ya. Kalau saya secara pribadi, kalau itu sesuatu yang
tidak mendasar, tidak soal tepuk tangan silakan saja. Tapi jangan sampai dengan tepuk tangan itu mengalihkan fokus kita kepada penyembahan kepada Tuhan dalam sebuah konteks ibadah atau liturgi. Jadi saya sebaiknya tidak usah tepuk tangan untuk kalau orang habis menyanyi, biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan bukankah untuk kemuliaan Tuhan tidak harus dengan tepuk tangan? Itu menurut saya. Karena dalam sebuah konsep liturgi, dalam konsep Calvinis, liturgi itu harus berjalan secara tertib dan teratur, seperti apa yang Alkitab katakan, dan pusatnya kepada Tuhan Allah. Itulah sebabnya mimbar-mimbar gemit itu kan besar-besar, karena lambang kehadiran Allah itu ada pada saat pendeta berkhotbah. Bukan berarti yang lain Allah tidak hadir, Allah hadir. Tapi Allah hadir dan mengajar jemaat itu pada saat pendeta berkhotbah. Dan semua harus mengarah kepada sana karena pusat Allah. Ya. Tapi kalau nanti mimbarnya jadi kecil ya itu perdebatan lain lagi itu lain hal lagi. Tapi sejauh ini sudah sangat alkitab. Ada pertanyaan? Oke, waktu habis. Saya minta satu orang untuk refleksi. Apa yang kita dapat, hal baru yang dapat hari ini? Tadi Nona, kakak Nona. Hal baru apa yang kakak Nona dapat dari pembelajaran hari ini? Silakan berefleksi. Apa yang tadi tidak tahu sekarang jadi tahu lihat pembelajaran hari ini. Silakan. Cepat. 1 menit. Hal baru apa yang kakak Nona dapat? Supaya ketika pulang, oh itu yang saya dapat. Ini minta mas saya pakai pola di kelas. Pola di kelas seperti ini. Jadi alurnya seperti ini. Silakan. Apa yang kakak Nona dapat setelah belajar hari ini? Hal baru apa? Yang tadinya, misalnya tadi saya tidak tahu predestinasi, limited atonement, dari kelas ini saya bisa tahu. Atau mama tadi, saya sebelum ikut kelas ini saya malu untuk mengkritisi sesuatu. Tapi setelah saya belajar ini, saya sekarang 3 kali mengkritisi. Bagus, Mama. Bagus. Saya senang. Oke, silakan. Baik, dari saya, tadi saya sempat ditanyakan, apakah saya tahu tentang predestinasi atau limited atau penebusan terbatas, bilang penebusan ya. terbatas. Di sini tadi saya sudah belajar dan sudah tahu definisinya dari kelas ini. Oke. Ayat-ayat Alkitab yang mendasari doktrin itu juga tahu ya. Ya. Oke. Tepuk tangan dulu. Satu lagi terakhir sebagai penutup. Ada hal baru apa yang kakak ini? Hal baru apa yang kakak dapat? Refleksi ya, ini bagian sebagai penutup. Baik. Terima kasih. Dari saya juga hampir sama. Karena memang yang pertama, saya orang awam tentang pengajaran atau doktrin. Jadi melalui kelas ini, saya mulai belajar. Belajarnya perlahan-lahan, tidak langsung tahu. Yang kedua, dari materi malam hari ini, saya juga baru tahu waktu materi awal pengenalan pertama sekitar pertemuan 1 atau 2, saya sedikit dengan jawaban yang dilontarkan oleh Bapak, khususnya dalam jawaban pengantar bahwa keselamatan hanya berlaku hanya untuk orang pilihan. Yang saya tahu selama ini, keselamatan itu berlaku kepada semua orang yang mau percaya. Artinya dari dalam dirinya dia, bukan dari pemberian Allah atau anugerah. Mungkin ini, terima kasih. Oke. Tepuk tangan dulu. Jadi hal bisa pelajari sama-sama dan sekali lagi ingin saya ingatkan untuk terus belajar, jangan pernah puas. Terus belajar. Tuhan memberkati kita, menolong kita untuk lebih jauh memahami setiap ajaran-ajaran yang ada dalam Alkitab. Saya kembalikan kepada yang bertugas